Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di Ramadan yang keempat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ngaso Jilid 2 SMK Muhammadiyah 3 Dolopo dimanapun berada, sujud adalah salah satu gerakan yang ada di dalam sholat. Gerakan sujud merupakan bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, Sang Pencipta. Ada beberapa macam sujud ternyata. Yakni yang pertama ada sujud dalam sholat, yang kedua ada sujud sahwi, yang ketiga ada sujud syukur, dan yang keempat ada sujud tilawah. Jamaah Ngaso rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengupas tentang sujud tilawah. Kira-kira apa sih pengertian dari sujud tilawah? Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika membaca maupun mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, ayat sajadah di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan gambar kubah atau gambar tugu. Ada juga yang menandainya dengan tulisan as-sajdah di akhir ayat. Terkadang juga ada yang menandainya di samping kalimat ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah tersebut rupanya memiliki makna yang hampir sama, yakni sama-sama bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Ngaso rahimakumullah, lantas bagaimana hukum dari sujud tilawah? Disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah, begitu pula disunahkan bagi orang yang mendengar ayat-ayat sajadah tersebut terbacakan. Apabila yang membaca ayat sajadah melakukan sujud tilawah, maka orang-orang yang mendengar atau makmum disunahkan pula untuk melaksanakan sujud tilawah. Tetapi bila orang yang membaca sujud tilawah tidak melakukan sujud tilawah, maka orang yang mendengarnya pun tidak disunahkan melaksanakan sujud tilawah. Adapun dasar dari pelaksanaan sujud tilawah ada dari firman Allah dan juga dari sabda Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka
bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Selain dari firman Allah Surat Maryam tersebut, terdapat juga sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat-ayat sajadah, kemudian ia sujud, menyingkirlah setan dan menangis, seraya berkata, sungguh celaka, manusia, anak turun Adam, diperintahkan bersujud, mereka bersujud, maka surgalah miliknya. Sedangkan saya diperintahkan bersujud, saya membangkang, maka nerakalah untuk saya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah ngasuh rahimakumullah. Lantas bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah? Apabila para jamaah membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam maupun di luar sholat dan terbacakan ayat-ayat sajadah, maka bertakbirlah dan bersujudlah 1 kali sebagaimana engkau sujud ketika sholat, dan menghadap ke arah kiblat, kemudian membaca doa sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. Kita ulangi bersama doa sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. Mari kita ulangi bersama. Boleh juga para jamaah mencatat. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. 1 kali lagi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang telah menjadikan diriku, Tuhan yang telah membuka pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang terakhir, di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah yang tersebar mulai dari awal sampai akhir surat, yang masing-masing sudah ada tanda sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Namun salah satu contoh dari surat atau ayat sajadah adalah akhir surat pada surat Al-Alaq. Ya, akhir surat dari surat Al-Alaq. Yakni potongan ayatnya wasjud waqtarib. Nah, selain itu masih ada 14 selainnya. Nah, jamaah ngasuh rahimakumullah dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak bertilawah. Maka ketika kita menjumpai ayat sajadah dengan adanya tanda-tanda tersebut, maka mari kita laksanakan sunnah ini, yakni sujud tilawah dengan membaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. Akhirnya, apabila ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Semoga Allah mencatat seluruh ibadah kita di Ramadan ini, sehingga nanti di bulan Syawal kita menjadi orang yang menang.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.